Minimal 3 pertanyaan ya. Baik, untuk efektif waktu, mungkin yang jadi host siapa sekarang di sini? Dina. Nanti Dina rangkum seluruh pertanyaan ya. Kamera Bapak matikan, yang lain tetap Bapak ada tamu sebentar ya. Lanjutkan langsung dari Aini, Dina, sama Bapak Nur. Ada pertanyaan? Cukup paham? Cukup, Pak. Ya, lanjut ya. Langsung Aini sama teman-teman ya. Baik, Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Aulia Ashar, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah teknologi terbarukan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di link Zoom perkuliahan teknologi terbarukan. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai materi yang pertama, yaitu tentang hakikat teknologi terbarukan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Rizkia Putri dengan NIM 2231009 sebagai moderator dari kelompok 1 dan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Aini Rahmadani Yanda dengan NIM 2231003 dan Aulianur Fadila dengan NIM 2231005. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu konsep energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak akan pernah habis karena dapat dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang di garis khatulistiwa, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ini merupakan sumber energi yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan. Indonesia memiliki peluang yang baik untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Sinar matahari atau solar, angin, biomasa, gelombang laut, aliran air atau hidro, dan energi panas bumi atau geotermal selalu tersedia sebagai proses alam yang berkelanjutan di Indonesia. Energi terbarukan adalah sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan, dan tidak mempengaruhi perubahan iklim atau pemanasan global. Ini adalah alasan utama mengapa energi terbarukan sangat terkait erat dengan masalah lingkungan dan proses ekosistem. Energi terbarukan sering dipandang sebagai syarat terbaik untuk memerangi pemanasan global dan perubahan iklim. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulianur Fadila. Kepada Dila, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjut materi yang kedua, yaitu jenis energi terbarukan. Yang pertama yaitu energi surya. Tenaga surya bisa dimanfaatkan dengan cara-cara lain seperti sel surya yang disebut dengan sel fotovoltaik yang mengkonversi cahaya matahari menjadi listrik secara langsung. Yang kedua yaitu tenaga angin. Nah, pada saat angin bertiup, angin disertai dengan energi kinetik atau gerakan yang bisa melakukan satu pekerjaan. Contoh, perahu layar memanfaatkan tenaga angin untuk mendorongnya bergerak di air. Tenaga angin juga bisa dimanfaatkan menggunakan baling-baling yang dipasang di puncak menara, yang disebut dengan turbin angin yang akan menghasilkan energi mekanik atau listrik. Next, moderator. Oke, yang ketiga yaitu biomasa. Biomasa adalah sebuah benda organik, misalnya kayu, tanaman pangan, limbah hewan, dan manusia, dan bisa digunakan sebagai sumber energi untuk memasak, memanaskan, dan pembangkit listrik. Sumber energi ini bisa diterbarukan karena pohon
dan tanaman pangan akan selalu tumbuh dan akan selalu ada limbah tanaman. Ada 4 jenis biomasa. Yang pertama yaitu bahan bakar padat limbah organik atau terurai dalam. Yang kedua bahan bakar padat limbah anorganik. Yang ketiga yaitu bahan bakar gas. Yang keempat yaitu bahan bakar hayati berbentuk cair. Yang keempat yaitu tenaga air. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir atau air terjun. Nah, air yang mengalir ke puncak baling-baling atau baling-baling yang ditempatkan di sungai akan menyebabkan baling-baling bergerak dan menghasilkan tenaga mekanis atau listrik. Tenaga air sudah cukup dikembangkan, ada banyak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang menghasilkan listrik di seluruh Indonesia. Yang kelima yaitu energi panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB adalah seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, hanya tidak memerlukan bahan bakar. Uap air panas secara panas langsung berasal dari bawah tanah atau menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator yang menghasilkan listrik. Lubang-lubang dibor ke dalam tanah dan uap atau air panas keluar dari pipa-pipa dialirkan ke pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk menghasilkan listrik. Ini yaitu energi pasang surut. Energi air pasang ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik seperti hanya listrik tenaga air tetapi dalam skala yang lebih besar. Pada saat air pasang, air bisa ditahan di belakang bendungan. Ketika surut, maka tercipta perbedaan ketinggian air mata di air antara air yang pasang yang ditahan di bendungan dan air laut. Dan air laut di belakang bendungan bisa mengalir melalui turbin yang berputar untuk menghasilkan listrik. Yang ketujuh yaitu tenaga ombak. Ombak laut memiliki potensi menjadi sumber energi yang hebat jika dimanfaatkan dengan benar. Ada beberapa metode untuk memanfaatkan energi ombak. Ombak bisa ditangkap dan dinaikkan ke bilik dan udara dikeluarkan paksa dari bilik tersebut. Udara yang bergerak menggerakkan turbin seperti turbin angin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Yang selanjutnya yaitu kelebihan energi terbarukan. Yang pertama itu tersedia secara melimpah. Yang kedua lestari, di mana tidak akan habis. Yang ketiga itu ramah lingkungan atau rendah atau tidak ada limbah dan polusi. Yang keempat yaitu sumber energi bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma dengan investasi teknologi yang sesuai. Yang kelima yaitu tidak memerlukan perawatan yang banyak dibandingkan dengan sumber-sumber energi konvensional dan mengurangi biaya operasi. Yang keenam yaitu lebih murah dibandingkan energi konvensional dalam jangka panjang. Artinya bebas dari fluktuasi hingga pasar terbuka bahan bakar fosil. Yang ketujuh yaitu beberapa teknologi mudah digunakan di tempat-tempat yang terpencil. Yang terakhir yaitu distribusi, di mana energi bisa diproduksi di berbagai tempat, tidak tersentralisir. Selanjutnya yaitu kerugian energi terbarukan. Yang pertama yaitu biaya awal besar. Yang kedua itu kehandal pasokan, di mana sebagian besar energi terbarukan tergantung kepada kondisi cuaca. Yang ketiga yaitu energi konvensional menghasilkan lebih banyak volume yang bisa digunakan dibanding dengan energi terbarukan. Yang keempat yaitu energi terbarukan harus disimpan karena infrastrukturnya belum lengkap. Agar bisa dengan segera menggunakan energi yang belum terpakai, dijadikan cadangan di negara-negara lain untuk dalam bentuk akses terhadap jaringan listrik. Yang kelima yaitu kurangnya tradisi atau pengalaman, di mana energi terbarukan merupakan teknologi yang masih berkembang. Yang terakhir yaitu memiliki kekurangan teknis dan sosialnya sendiri. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Aini. Kepada Aini, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dina sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan teknologi terbarukan bagi kehidupan manusia. Nah, berikut ini merupakan peran penting teknologi terbarukan dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu energi terbarukan. Contohnya itu seperti panas surya, turbin angin, dan hidroelektrik.
Nah, di sini contoh-contoh tadi itu membantu memenuhi kebutuhan energi tanpa masuk emisi berbahaya bagi lingkungan. Kemudian ada transportasi terbarukan, contohnya seperti mobil listrik dan bahan bakar alternatif seperti bahan bakar nabati. Nah, itu contoh tadi itu membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperbaiki kualitas udara. Kemudian ada pengolahan air terbarukan. Itu teknologi pengolahan air terbarukan membantu memperbaiki kualitas air. Kemudian ada pertanian terbarukan. Teknologi pertanian terbarukan seperti sistem irigasi terbarukan dan pertanian hidroponik. Nah, dari contoh ini dapat membantu memperbaiki produktivitas pertanian dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Yang selanjutnya itu ada pembangkit listrik mini, yang dimana teknologi pembangkit listrik mini ini membantu memastikan tersedianya listrik di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan-jaringan listrik nasional. Next. Selanjutnya, teknologi energi terbarukan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu energi panas bumi. Status energi panas bumi di Indonesia sampai dengan sudah diinstalasi sebesar 807 MW dari potensi yang ada. Yang dimana energi panas bumi ini dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, peternakan, pemanasan ruangan, industri, serta pengeringan dan pemandian air panas. Selanjutnya ada mikrohidro, yang dimana energi mikrohidro ini telah diterapkan di beberapa pulau di Indonesia meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, dan sebagian pulau di NTB. Nah, pemanfaatan ini contohnya itu PLTM yang dimana selama ini ditunjukkan untuk daerah pedesaan yang terpencil dengan kapasitas terpasang sampai itu 84 MW. Kemudian ada surya, kapasitas terpasang sel surya sampai akhir tahun 1965 sebesar 3094,79 kW. Dan di mana pemanfaatan sel surya ini terutama untuk penyediaan listrik di pedesaan atau daerah terpencil. Kemudian ada biomasa yang di mana pemanfaatan biogas sebagai sumber energi telah pula dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki hewan ternak yang cukup banyak, yang dimana dapat dimanfaatkan melalui memanfaatkan biomasa seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan dan untuk menghasilkan arang. Kemudian, next, Din. Kemudian ada energi samudra yang dimana negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau sehingga dimungkinkan potensi energi pasang surut cukup besar. Nah, jadi aliran air laut sebagai akibat pasang dan surutnya air laut dapat digunakan untuk menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik. Potensi energi pasang surut air laut yang lebih besar dari 5 meter dapat ditemui di sebagian besar Pulau Sumatera, Sulawesi, NTB, Kalimantan, Irian Jaya, dan pantai Pulau Jawa. Kemudian selanjutnya ada biodiesel. Dengan kebutuhan solar Indonesia sekitaran 23 juta ton per tahun atau 7,2 juta ton diantaranya diimpor, penggunaannya itu memerlukan 2,3 juta ton biodiesel atau setara dengan 2.415 juta ton CPO yang dapat dihasilkan dari sekitar 700.000 hektar kebun kelapa sawit dan dapat menghidupi sekitar 350.000 keluarga petani kelapa sawit. Dengan asumsi kepemilikan lahan seluas 2 hektar per keluarga, banyak keuntungan dari pemakaian biodiesel. Kemudian yang terakhir, kemudian ada sel bakar atau fuel cell, yang dimana bahan baku utama sebagai sumber energi sel bahan bakar adalah gas hidrogen, yang dimana gas hidrogen ini dapat langsung digunakan dalam pembangkitan energi listrik dan mempunyai kerapatan energi yang tinggi. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aini. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 1. Mungkin untuk selanjutnya kita kembalikan lagi ke kelompok 2. Nanti yang terakhir baru kita membuka sesi pertanyaan. Sekarang langsung tampil 2 kelompok ya? Gimana, Pak? Sudah siap tampil 2 kelompok? Baru 1, Pak. Nah, maksudnya kita hari ini langsung 2 kelompok?
Ya Pak, 3 kelompok kata Bapak kemarin Pak. 0,1. Oh ya, 1, 2, 3 ya. Oh, ini yang record Dina Rizkia. Iya Pak. Nanti jangan sampai lupa. Dia kan sesinya 40 menit sini ya. Pas kebetulan Bapak sekarang lagi ada di Dinas LH. Kan Bapak izin live dulu karena ada pertemuan di Dinas Lingkungan Hidup. Nanti ini setelah kelompok 1 ini selesai, langsung masuk kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa di screenshot. Sebelum Bapak live dulu, di screenshot dulu sebentar ya. Nanti kirim ke grup. Siapa yang screenshotnya yang Dina ya? Nah ini. Kirim ke Dina, grup ya. Pak. Dina ya. Udah selesai semuanya screenshotnya? Udah Pak. Ya. Kalau udah selesai screenshot semuanya, nanti langsung ke kelompok 2, kelompok 3. Yang kuesionernya jangan sampai lupa ya, yang sesi-sesi pertanyaan. Masing kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Mungkin Bapak izin live sebentar, nanti Bapak cek di grupnya. E-learning jangan sampai lupa. Paham? Ya. Pak izin dulu ya. Mungkin Bapak tutup aja dulu, nanti langsung 3 kelompok, kemudian share di grup, dan notulensinya jangan sampai lupa. Baik, kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Teman-teman, aku mau nanya sebelumnya. Kita lanjut langsung ke kelompok 2 atau sesi pertanyaan dulu, kelompok 1 sekarang. Bertanya dulu di Oh, oke, bertanya dulu. Lanjut aja dia nanti terakhir pertanyaan. Gimana ini bagusnya teman-teman? Sama materinya. Buka aja lah dulu. Bentar 5 menit gitu. Pertanyaan aja dulu, jawabannya nanti ya. izin bertanya moderator. Oke, baik, dipersilahkan Mila. Terima kasih moderator. Saya Sarmila dengan 20231031 izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kelompok 1 terhadap teknologi terbarukan yang disalahgunakan? Karena dengan adanya perkembangan yang pesat teknologi terbarukan, itu bisa dilihat dari sisi negatif ada penyalahgunaan. Jadi bagaimana pendapat kelompok 1? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Samila yang telah bertanya. Sebelumnya untuk kelompok 1 itu dibatasi hanya 3 pertanyaan ya teman-teman. Izin bertanya kok. Ya, silakan Zahra. Kepada Zahra terlebih dahulu ya. Silakan Zahra. Oke, terima kasih kelompok penyaji. Pertanyaan dari Zahra, apa hambatan teknis energi terbarukan serta integrasinya dengan jaringan listrik?
Mungkin itu dikembalikan kepada kelompok penyaji. Terima kasih. Sama-sama Zahra. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Kelompok penyaji. Putri dulu, Dimas. Mungkin satu terakhir ya teman-teman. Siapa tadi? Putri. Putri Eh, dulu. Mungkin karena tadi Disa yang udah duluan, Putri, maaf ya Putri. Kepada Faradisa dipersilahkan. Baik, izin bertanya, perkenalkan saya Faradisa. Izin bertanya, kan tadi kelompok penyaji menyediakan mengenai energi fosil. Nah, mengapa penggunaan energi fosil itu masih besar dan sulit berubah? Padahal kan banyak tuh. Iya, sorry. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih kepada Faradisa. Dan sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya karena kami hanya membatasi 3 pertanyaan. Mungkin kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya dan kita lanjut ke kelompok 2. Kepada moderator kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kelompok 1 yang sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, untuk kata mukadimah kami tumpahkan saja kepada pembicara terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah teknologi terbarukan diampu oleh Bapak Dr. Aulia Azhar, SPD MSI. Baik, sebelumnya perkenalkan saya moderator, saya Sarmila dengan NIM 223131, kemudian rekan saya Puan Adila Yuhendra dan Helman Fitri. Kelompok 2 akan membahas tentang topik menganalisis cara kerja mobil ramah lingkungan. Penyampaian materi pertama akan dijelaskan atau disampaikan oleh kepada Puan Adila Yuhendra. Kepada Puan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama yaitu mobil listrik. Next. Mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya atau sebagiannya digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterai dan baterainya dapat diisi ulang. Nah, pada gambar di bawah dapat kita lihat apa saja komponen yang terdapat pada mobil listrik seperti ada charger port, baterai, power electronics control, traction battery pack, power inverter, electric traction motor, transmission, charger, and DC or DC converter. Next. Nah, di sini ada beberapa komponen yang umumnya terdapat pada mobil listrik seperti ada baterai traksi, inverter, motor traksi, controller, auxiliary battery, charger, sistem thermal, dan DC converter. Next. Nah, secara umum berikut merupakan cara kerja dari mobil listrik. Cara kerja mobil listrik ini sangat sederhana. Yang pertama, ketika pedal mobil ditekan, maka kontrol listrik dari baterai traksi dan inverter. Dengan pengaturan dari controller, inverter kemudian mengirimkan sejumlah energi listrik ke motor.
sesuai dengan kedalaman berapa tekanan pada pedal. Motor traksi listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau rotasi atau berputar atau putaran. Putaran dari rotor pada motor akan memutar transmisi sehingga roda berputar, lalu mobil pun akan bergerak. Nah, masuk kepada jenis listrik. Nah, mobil listrik ini ada baterai elektrik. Maaf, bisa next, moderator. Oke, yang pertama ada baterai electric vehicle atau BEV. Jenis mobil BEV ini disebut juga sebagai all electric vehicle, yang mana kendaraan yang beroperasi sepenuhnya dengan menggunakan listrik di baterai. Jenis mobil ini tidak memiliki mesin pembakaran. Listrik disimpan pada baterai pack. Pengisian baterai dilakukan dengan menghubungkannya ke jaringan listrik eksternal. Nah, berikut dapat kita lihat arsitektur dari mobil ini. Seperti ini ada baterai, drive, motor, dan regeneratif yang lalu di ujung dengan external electricity. Next. Nah, pada mobil jenis ini terdapat beberapa komponen seperti ada electric motor, inverter, baterai, kontrol modul atau controller, ada drivetrain. Nah, contoh dari mobil listrik jenis ini yaitu ada Volkswagen e-Golf yang dapat kita lihat pada gambar di PowerPoint. Next. Nah, terdapat beberapa prinsip kerja dari mobil jenis ini, yaitu yang pertama, daya konversi dari baterai DC ke AC untuk mengaktifkan motor. Yang kedua, pedal akselerator mengirimkan sinyal ke kontrol modul yang mana bertujuan untuk menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan mengubah frekuensi daya AC dari inverter ke motor bila mobil menggunakan motor induksi. Selanjutnya, motor menghubungkan dan memutar roda melalui roda gigi. Dan ketika rem ditekan atau mobil melambat, motor menjadi generator menghasilkan listrik lalu disimpan kembali di baterai. Next. Yang kedua ada hybrid electric vehicle. Next. Nah, pada jenis mobil hybrid electric vehicle ini disebut juga sebagai standar hybrid atau paralel hybrid. Jenis mobil ini memiliki dua sistem penggerak, yaitu mesin pembakar dan motor traksi. IC mendapat energi dari BBM, motor mendapat daya dari baterai, mesin bensin serta motor secara bersamaan memutar transmisi menggerakkan roda. Perbedaan jenis mobil ini dibandingkan jenis mobil BEV dan PHEV adalah di mana baterai pada HEV hanya diisi oleh putaran mesin, gerakan roda, atau kombinasi dari keduanya. Mobil ini tidak punya charging port, maka baterainya tidak dapat diisi ulang dari luar sistem seperti jaringan listrik PLN. Nah, terdapat beberapa komponen jenis pada mobil listrik ini. Yang pertama ada engine
electric motor, baterai pack dengan controller dan inverter, ada fuel tank, dan ada control module sebagai kontrol. Next, moderator. Lagi. Belum. Terima kasih kepada Puan. Selanjutnya, Hybrid Electric Vehicle atau HEV. Nah, ini merupakan suatu arsitektur atau miniatur dari salah satu model mobil listrik yaitu HEV. Nah, jadi ini sebagai generator dalam mengoperasikan mobil listrik tersebut. Di sini ada motor, ada full tank, baterai atau baterai regeneratif, engine atau mesin, dan juga di sini ada tank bensinnya. Next. Contoh dari jenis mobil listrik HEV yaitu ada Honda Civic Hybrid, Toyota Prius Hybrid, Toyota Camry Hybrid. Seperti gambar berikut. Next. Nah, prinsip kerja mobil listrik atau HEV, cara atau prinsip kerja mobil listrik ini sangat sederhana. Yang pertama itu memiliki tangki pemasok BBM ke mesin seperti mobil biasa. Jenis mobil HEV memiliki satu set baterai untuk menjalankan motor, baik mesin maupun motor dapat memutar transmisi pada saat bersamaan, dan ketika pengereman maka motor berubah menjadi generator lalu mengisi baterai. Jadi mobil ini yaitu berbasis listrik. Next. Next. Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV. Jenis mobil PHEV ini adalah jenis hybrid yang memiliki mesin pembakaran atau ICE dan motor traksi listrik. Dari aspek teknologi, prinsip kerja mobil listrik PHEV disebut sebagai series hybrid. Jenis PHEV ini menawarkan opsi bahan bakar. Jenis mobil listrik ini dapat ditenagai oleh sumber energi fosil seperti bensin atau sumber energi alternatif seperti biodiesel dan oleh baterai. Berbeda dengan HEV, baterai pada jenis mobil ini dapat diisi ulang dari sumber listrik eksternal dengan cara menghubungkannya sumber listrik eksternal tersebut ke inlet atau charging port pada mobil di sebuah stasiun pengisian mobil listrik atau EVCS. PHEV biasanya dapat beroperasi setidaknya dalam dua mode, yaitu all electric mode, di mana hanya listrik pada baterai sebagai energi menggerakkan mobil. Yang kedua, hybrid mode, di mana listrik dan bensin digunakan bersamaan. Next. Komponen PHEV yang pertama itu ada electric motor, engine, mesinnya, inverter, battery atau baterai, full tank, control module, serta baterai charger bila jenis onboard. Ini merupakan miniatur dari arsitektur mobil PHEV. Next. Cara atau prinsip kerja mobil listrik PHEV sangat sederhana, di mana biasanya memulai dengan all electric mode dan berjalan menggunakan energi listrik hingga baterai habis. Beberapa model jenis mobil ini bisa beralih ke hybrid mode ketika laju kendaraan pada posisi stabil di jalan raya, umumnya di atas 60 atau 70 mil per jam. Setelah baterai kosong, mesin mengambil alih. Mobil pun beroperasi sebagai hybrid non-plug-in konvensional. Selain bisa dihubungkan dengan sumber daya listrik dari luar sistem, baterai mobil PHEV juga dapat diisi oleh perputaran ICE International Combustion Engine atau melalui pengereman regeneratif. Selama pengereman, motor bertindak sebagai generator. Energi yang dihasilkan digunakan untuk mengisi baterai. Nah, berikut juga contoh jenis mobil listrik PHEV. Bisa dibaca ya teman-teman. Next.
Full Cell Electric Vehicle atau FCEV ini juga salah satu jenis mobil listrik, di mana tipe mobil listrik VCEV juga dikenal sebagai full atau FCV atau kendaraan zero emission. Jenis VCEV ini menggunakan teknologi full cell untuk menghasilkan listrik. Listrik dipakai untuk mengaktifkan motor menjalankan kendaraan. Prinsip kerja mobil listrik ini hampir mirip dengan cara kerja mobil listrik jenis BEV, hanya saja jenis ini memiliki sistem yang mengkonversi energi kimia pada fuel cell menjadi listrik. Prinsip kerja mobil listrik VCEV